where I... It's a little flea! Assalamualaikum abang, empok, emak, babak semuanya. Sekarang waktunya kita ngejogrok nih. Di ngejogrok film. Film yang sekarang mau kita ceritain judulnya Alita Battle Angel. Film ini pertama kali diumumin tahun 2003. Tapi karena James Cameron lebih milih nyelesain film Avatar dan sequelnya, jadi film ini baru diproduksi tahun 2016. Dan film ini nyeritain tentang manusia cyborg wadon yang lagi nyari jati dirinya. Tapi sebelum kita longok, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar kita makin semangat nyeritain film yang lain. Terus like, komen, dan share ke teman-temannya. Yaudah yuk, kita longok. Melatar di tahun 2563, ceritanya 300 tahun abis perang gede yang nyebabin banyak kota langit hancur dan nyisain satu kota langit, yaitu kota Jalem. Kota Jalem ini tempat para bangsawan dan orang-orang yang istimewa dan merupakan kota impian bagi para penduduk di kota bawah. Sedangkan di Scapeyard, yaitu tempat pembuangan dari kota Jalem, ada aki-aki yang lagi nyari rongsokan. Dia tuh namanya Dr. Dison Ido, kita panggil Ki Ido. Dia tuh dokter pembuat robot yang lagi nyari spare part robot, bukan tukang rongsok ya. Saat lagi ceker sono sini, Ki Ido nemu kuyang robot yang udah rusak, tapi pas dicek ternyata masih hidup dan dibawa pulang sama Ki Ido. Di lab rumahnya, Ki Ido yang dibantu asistennya yaitu Pogerhat nyoba nyatuin kuyang robot entu sama badan robot bikinan Ki Ido. Besok paginya, kuyang robot entu kebangun dan bingung lihat badan robotnya. Habis pakai baju, robot entu turun dan ketemu Ki Ido yang langsung ngecek keadaan robot entu. Terus Ki Ido ngasih makan jeruk ke robot entu sambil cerita pas Ki Ido nemuin robot entu. Maaf, kalian siapa ya? Ki Ido, no Pogerhat. Saya siapa? Kemarin gue nemu lu Di mana? di tempat rongsokan. Terus nama saya? Gue namain lu Alita ya. Ya udah ya. Habis ngobrol-ngobrol mereka keluar buat lihat-lihat kota Iron. Terus Ki Ido ngajak Neng Lita ke pasar buat nyari makan. Pas sampai pasar, Ki Ido nyuruh Neng Lita nunggu di depan dan dia masuk ke dalam pasar. Sambil nunggu Ki Ido datang, Neng Lita ngasih makan dogi, tapi tahu-tahu robot penjaga yaitu Centurion lewat, orang pakai permisi dan hampir nginjek Neng Lita. Terus Neng Lita diselamatin sama lanang yang namanya Hugo dan mereka saling kenalan. Waktu Ki Ido datang, Bang Hugo langsung pamit. Scene pindah ke malam hari. Neng Lita yang kebangun ngeliat Ki Ido yang baru balik dengan tangan berdarah. Besok paginya Neng Lita keluar sendiri soalnya Ki Ido lagi ada pasien. Dan waktu keluar rumah, Neng Lita ketemu wadon yang namanya Empo Siren. Ternyata dia nih mantan bininya Ki Ido. Dia datang ke situ buat ngajak Ki Ido kerjasama. Sedangkan Neng Lita yang lagi jalan-jalan dewek ketemu sama Bang Hugo yang lagi main motorball. Terus Bang Hugo ngajak Neng Lita ikutan main. Let go of the remote. Dendaman banget nih robot. Selesai main, Bang Hugo ngajak Neng Lita jalan-jalan dan juga makan coklat. Sampai Neng Lita jadi pulang malam dan dinasehatin sama Ki Ido. Neng, kok baru balik? Mengapa sih, Ki? Perawan jangan pulang malam. Iya, Ki, nggak lagi. Besoknya Neng Lita jalan-jalan lagi sama Bang Hugo. Mereka naik ke atas gedong buat lihat kota Jalem. Kota yang diimpin Bang Hugo buat bisa ke sono. Di waktu malam, Neng Lita yang gak bisa tidur nyoba ngikutin Ki Ido. Terus Neng Lita ngeliat wanita berkupluk merah yang mau diserang sama Ki Ido. Dan Neng Lita langsung berhentiin Ki Ido. Tapi ternyata itu jebakan dan mereka dikepung 3 manusia robot pembunuh. Ki Ido nyuruh Neng Lita lari, tapi Neng Lita malah nyerang. Come here, little flea.
Di luar dugaan, Neng Lita bisa ngalahin penjahat-penjahat itu dan ingatannya kembali dikit. Tapi ada satu penjahat yang berhasil kabur, yaitu Grewiska. Jadi ternyata Ki Ido tuh seorang prajurit pemburu yang gaweannya ngeburu para buronan. Neng Lita yang penasaran sama masa lalu yang dilihatnya, nanya Ki Ido badan siapa yang dia pakai. Dan Ki Ido nyeritain kalau untuk badan buat putrinya dulu, tapi putrinya udah meninggal karena perampok di rumahnya. Kejadian tuh bikin Empo Siren ninggalin Ki Ido. Sejak saat itu, Ki Ido jadi prajurit pemburu buat ngebasmi para penjahat. Di tempat lain, Grewiska yang sekarat balik ke asalnya. Ternyata Grewiska ini cyborg bikinan Empo Siren yang kerjasama sama Lanang yang namanya Pektor. Dan Pektor ini orang kaya yang punya tempat pertandingan motorball resmi. Besok malamnya Bang Hugo ngajak Neng Lita buat nonton motorball. Tapi karena ada pekerjaan sama teman-temannya, Bang Hugo pergi dan nyuruh Neng Lita pulang dewek. Dasar Lanang gak punya tanggung jawab ya. Di sebuah bar ada cyborg yang habis pesta, tapi tahu-tahu diserang beberapa orang yang mukanya ketutup. Dan orang-orang yang mukanya ketutup itu ternyata Bang Hugo sama teman-temannya yang gaweannya ngejual badan robot ke Bang Pektor. Besokan paginya Bang Hugo dan kawan-kawannya ngajak Neng Lita buat ngeliat pesawat tempur bekas 300 tahun yang lalu. Dengan niatan abis lihat itu siapa tahu Neng Lita inget siapa dirinya. Pas lihat pesawat yang tenggelam itu, Neng Lita langsung nyebur buat masuk ke dalam pesawatnya. Dan di dalam pesawat Neng Lita nemu badan robot yang tersembunyi di dalam pesawat itu. Terus Neng Lita ngebawa badan itu ke lab Ki Ido dan minta Ki Ido buat masangin badan itu ke dia. Tapi Ki Ido nolaknya. Karena badan robot ini buatan URM teknologi yang langka dan sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Ki Ido takut Neng Lita nanti jadi sasaran orang-orang jahat. Neng Lita yang ditolak kepengenannya ngambek dan mutusin buat jadi prajurit pemburu. Ini robot wadon baperan banget. Abis diterima jadi prajurit pemburu, Neng Lita ngajak Bang Hugo ke bar, tempat prajurit pemburu pada kumpul. Di dalam dia ngajak para prajurit pemburu buat ngalahin Grewiska and Gang. Tapi dia malah coba dipermaluin sama prajurit senior yang namanya Japan. Si penjaga pedang legendaris Damaskus yang bisa motong apapun. Terus terjadi pertarungan antara Neng Lita sama Japan yang nyebabin kerusuhan. Tiba-tiba Grewiska yang sudah diperbarui datang dan ngajak Neng Lita duel di bawah tanah. Badan Neng Lita kebelah dan dia terpojok. Untungnya dia diselamatin sama Ki Ido yang datang ke situ, serta Bang Hugo. Di labnya, Ki Ido akhirnya nyatuin Neng Lita sama badan robot teknologi URM yang ditemuin Neng Lita lagi entu. Neng Lita yang udah bangun ngucapin makasih ke Ki Ido dan pergi buat nemuin Bang Hugo. Terus mereka ngobrol-ngobrol dan adu congor. Ngapa imajinasi gue jadi kayak nyium tiang listrik ya? Sudahlah, bodo amat. Pas paginya Neng Lita datang ke rumah Bang Hugo dan mereka ngobrol tentang impiannya Bang Hugo yang ingin pergi ke kota Jalem. Dan Neng Lita pun mutusin buat ikut motorball resmi supaya bisa dapat banyak duit dan mereka berdua bisa pergi ke kota Jalem. Neng Lita akhirnya ngikutin uji coba motorball dulu buat jadi pemain pro dan tentunya didampingin sama Ki Ido. Tapi ternyata Bang Pektor mensabotase pertandingan dan ngejanjiin hadiah gede buat siapa yang bisa ngebunuh Neng Lita. Sedangkan Bang Hugo yang mau nonton Neng Lita pergi nemuin temen-temennya dulu yang lagi meretelin badan cyborg buat bilang kalau dia mau berhenti jadi tukang pretel robot. Tapi tiba-tiba Japan datang buat ngebunuh Bang Hugo. Dan Tanji yang nyoba nyelamatin Bang Hugo malah meninggal dibunuh Japan. Bang Hugo berhasil kabur tapi terus dikejar sama Japan. Balik ke arena motorball.
para peserta berkumpul di garis start. Ki Ido yang sadar ini jebakan segera ngasih tahu Alita, tapi telat, pertandingan udah dimulai. Alita sempat terpojok. Bang Hugo yang panik ngehubungin Alita buat minta tolong. Dan Alita langsung kabur buat nolongin Bang Hugo, tapi masih dikejar. Di posisi lain Bang Hugo ketangkep sama Japan. Untung Neng Lita datang. Ternyata Bang Hugo udah jadi buronan karena dilaporin Japan saat tadi meretelin badan robot. Japan langsung nusuk Bang Hugo dan robot Centurion pun datang buat nangkep Bang Hugo. Neng Lita yang ngeliat Centurion langsung ngebawa Bang Hugo ke dalam gedung kosong. Dia bingung karena di posisi yang sulit. Sebagai prajurit pemburu, dia harus ngikutin aturan yang mewajibkan ngebunuh buronan. Emposiren yang lagi mata-matain mereka kesentuh hatinya dan malah nolong mereka. Neng Lita pun keluar dari gedung dengan membawa kepala Bang Hugo dan mengklaim kematian Bang Hugo. Tapi Japan yang tahu Bang Hugo masih hidup nyoba ngerebut kepala Bang Hugo yang jadiin tuh pelanggaran undang-undang prajurit dan ngebolehin Neng Lita nyerang Japan. Kepala Bang Hugo yang dibawa Neng Lita berhasil disambung dengan badan robot oleh Ki Ido berkat teknik bedah emposiren yang membuat otak Bang Hugo tetap hidup. Terus Ki Ido jelasin tentang dirinya yang lahir di kota Jalem dan Vektor yang udah nipu Bang Hugo karena buat naik ke kota Jalem cara satu-satunya tuh jadi juara motorball, bukan dengan bayar uang. Ngedengar itu Neng Lita marah dan ngedatengin tempat Vektor. Pas ketemu Vektor, Neng Lita dihalangin sama Grawiska. Tapi dengan badan URM-nya sekarang, Neng Lita dengan mudah ngalahin Grawiska dan membunuh Vektor. Ingatan Neng Lita pun kembali. Defense ring! So finish the mission. Ternyata musuh sebenarnya yang dulu dia perangin adalah Nova, si pemimpin Jalem. Dan Nova juga yang ngendaliin Vektor serta Grawiska dan memanipulasi semua dari jauh. Tahu-tahu Ki Ido ngehubungin Neng Lita buat ngasih tahu kalau Bang Hugo lagi pergi ke kota Jalem lewat luar pipa barang. Neng Lita yang berhasil ngejar Bang Hugo ngajak Bang Hugo balik, tapi tahu-tahu pelindung pipa itu datang dan ngencabik badan Bang Hugo, ngebuat Bang Hugo jatuh dan Neng Lita cuma bisa nangis. Beberapa hari kemudian Neng Lita ikut pertandingan motorball lagi buat jadi juara dan bisa pergi ke kota Jalem dan ngalahin Nova. Film pun kelar. Sungguh film yang luar basah tanggung. Film ini punya sequel kedua, jadi ceritanya masih nanggung. Kayak biasa, pesan dari kita. Temukanlah sesuatu yang tidak berharga di mata orang dan jadikan itu menjadi berharga untuk semua orang. Kalau gitu, Ngejogrok Film pamit. Wassalam.